Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai teman-teman pembaca dan penulis, kembali lagi di podcast Kata Loka, tempat ngobrolnya para pecinta kata dan cerita. Oke, seperti biasa ketemu lagi dengan aku Ayu Nosa dan hari ini kita kedatangan tamu spesial nih teman-teman. Kita sapa dulu. Halo Kak Arbi. Halo Mbak Nasa, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana Kak Arbi sendiri? Baik juga baik. Sekarang juga lagi di rumah, lagi libur kebetulan ya. Ah, Oke, ya betul sekali. Oke, Karbi ini teman-teman yang akan berbagi tentang bagaimana menulis di era AI, apakah puisi itu masih butuh hati. Kita akan berbincang dengan seorang penulis yang karya-karyanya lahir dari perenungan mendalam tentang pengalaman hidup nih teman-teman. Jadi kita akan mencari tahu bagaimana jejak hidup bisa diubah menjadi makna dan bagaimana makna itu sendiri diabadikan dalam tulisan. Oke, Nosa yakin teman-teman di sini sekarang udah gak sabar nih mendapatkan insight dari Kak Arbi. Oke, langsung aja kita sambut narasumber kita pada hari ini. Halo Kak Arbi. Halo Mbak Nasa. Oh, oke. Boleh nih, teman-teman yang belum kenal sama Kak Arbi bisa memperkenalkan secara singkat nih. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Arbi. Saya kalau dari Detak Pustaka sebagai penulis buku Sari Hati. Begitu kurang lebih. Asal saya tinggal di Bekasi dan bekerja di Jakarta. Kurang lebih seperti itu kali ya singkatnya. Oke, oke salam kenal ya Kak Arbi dan salam kenal buat teman-teman yang masih, belum kenal nih siapa narasumber kita kali ini. Nosa mau tanya nih Kak Arbi, sebelum lanjut kita membahas secara detail ya tema besar kita pada hari ini, sebenarnya momen pertama untuk Kak Arbi ini menulis tuh gimana tuh, Kak? Momen pertama saat menulis buku Sari Hati atau saat saya berkenalan dengan menulis sebelum Sari Hati. Saat sebelum menulis Sari Hati deh. Baik, oke. Sebelumnya terima kasih Mbak Nosa atas kesempatannya ini sudah diajak untuk berbincang-bincang sebentar lewat podcast Detak Pustaka. Eh, Mengenai ketertarikan saya untuk menulis sebenarnya sudah sejak lama, mungkin sejak dari bangku sekolah ya. Sejak dari bangku sekolah saya sudah mulai suka dengan yang namanya pelajaran mengarang. Biasanya kalau misalnya di sekolah dasar itu kan kita sering ya, misalnya setelah liburan sekolah dapat tugas mengarang dari guru-guru gitu kan. PR-nya Iya, mengarang betul. gitu. Bikin karangan tentang liburan sekolah kalian seperti itu. Nah, ketika saya diberikan tugas mengarang seperti itu, saya tuh excited gitu. Saya tuh wah suka nih gitu, saya menulis gitu. Walaupun ya apa, mungkin kalimatnya masih kalimat pendek-pendek dan kosakatanya juga sesuai dengan kemampuan saya waktu itu kan masih anak-anak juga gitu. Jadi sebelum Sari Hati, perkenalan awal dengan menulis itu mungkin itu ya. Dengan apa dengan mengarang pekerjaan rumah mengarang seperti itu lalu juga ada zaman dulu kan ada tugas-tugas apa ketika belajar menulis itu kan ada menulis tulisan sambung seperti itu juga apa semakin menambah gairah saya untuk wah ini menulis tuh menyenangkan ya seperti itu. Oke, itu kan pengalaman pertama Kak Arbi mengenal dunia tulisan kan ya. Nah, Mm-mm. kalau perjalanan Kak Arbi sendiri nih, sebagai penulis hingga menerbitkan buku pertamanya, itu gimana tuh? Oke, dari situ mungkin berkembang ya Pak. Dari situ berkembang seiring bertambahnya usia, eh, naik kelas dan lain-lain, semakin bertambahnya umur juga itu interest saya sebagai menulis tuh semakin meluas lah gitu ya. Saya tahu ternyata tulisan itu ada berbagai macam jenis, ada cerpen, ada puisi dan lain-lain. Nah, kebetulan saya memiliki ketertarikan lebih kepada yang bagian puisi itu. Nah, itu mungkin di bangku sekolah menengah atas kali ya, kelas 1 SMA mungkin sudah mulai tertarik dengan
kata-kata yang unik, gaya bahasa yang bagus seperti itu ya, kiasan-kiasan gitu. Saya suka gitu membacanya, melihatnya gitu. Saya juga berkontribusi juga ke bersama teman-teman untuk membuat sejumlah puisi lirik zaman dulu ya gitu ya. Nah, sampai sekarang sampai sekarang akhirnya di dunia kerja saya mulai memberanikan diri untuk merilis sebuah buku gitu ya, sebuah buku yang memang isinya tentang puisi-puisi, kumpulan puisi itu, puisi modern kali ya, karena rimanya juga tidak sama semua gitu, berbagai macam gitu ya. Isunya juga yang diangkat juga berbagai hal gitu. Jadi keberanian untuk meluncurkan buku itu muncul ketika dunia kerja seperti itu. Oke. Eee, Mengulik tentang buku puisi Sarihati nih, Kak Arbi. Nah, Hmm, apa nih yang memotivasi Kak Arbi sendiri untuk menulis puisi di era digital ini nih? oke. Nah, ini menariknya nih, Mbak. Kita tahu sekarang eranya era digital ya, Mbak ya. Iya, Gitu. betul. Tapi inspirasi menulis buku puisi itu muncul nggak ada digitalnya gitu. Karena itu saya mendapat dorongan untuk meluncurkan buku puisi itu saat saya pulang kantor. Saat saya pulang kantor, saya kan biasa naik bus ya, Mbak. Karena rumah saya tadi di Bekasi, ya rumah saya di Bekasi, kerja di Jakarta, saya biasa naik bus dari rumah ke kantor gitu. Nah, ketika pulang kantor, itu ada suatu sore ada kejadian yang menarik di mata saya gitu. Karena di saat orang-orang sudah mulai capek gitu ya, habis aktivitas seharian di kantor mereka masing-masing gitu ya, saya dapat tempat duduk gitu ya di bus itu, eh, tiba-tiba ada seorang bapak mengamen gitu. Tapi menariknya mengamennya itu nggak pakai gitar, nggak pakai nggak tepuk tangan atau kencringan dan lain-lain, itu nggak. Di situ dia mengamen dengan membaca puisi. Tanda kutip ya mengamennya ya mungkin ya. Nah, bapak itu tuh, menurut saya itu keren banget itu. Orang-orang, menurut saya nggak tahu ya apakah banyak orang yang mendengar juga, cuman saya tuh memperhatikan betul gitu apa yang bapak itu baca gitu ya, dengan dan baca puisinya juga nggak kaleng-kaleng gitu, bener-bener berteknik gitu ya, dan kelihatan berpengalaman begitu, sehingga pesan yang disampaikan oleh bapak itu sangat terasa gitu ya, dengan penekanan-penekanannya gitu ya. Nah, saya terkesima tuh ngeliat bapak itu. Wah, keren banget nih bapak nih gitu ya. Ternyata bisa loh baca puisi di situasi yang seperti ini, di dalam bus yang sedang berjalan sore-sore, orang udah mulai kecapean kerja. Terus ya kebetulan itu menyentuh saya waktu itu ya. Satu orang dan mungkin di bus itu tersentuh lah setidaknya gitu. Nah, dari situ saya, di saat itu juga saya dalam situasi yang aduh, pengen pengen berkarya gitu, pengen membuat karya apa ya gitu. Kebetulan saya juga dalam perenungan itu juga gitu kan, ketika melihat itu saya langsung wah, kayaknya harus bikin kayak gini nih, kayaknya cocok nih bikin puisi seperti ini gitu. Jadi kemunculan buku Sari Hati itu awalnya terinspirasi dari bapak yang membacakan puisi di dalam bus. Eh, dan ketika bukunya jadi, saya juga sudah berusaha menghubungi bapak itu ya. Nanti saya juga mau memberikan bukunya ke bapak itu juga, sebagai bentuk terima kasih, karena di dalam buku itu juga ada apa? Ada tulisan sedikit saya masukkan tentang tentang bapak itu juga gitu. Kalau nggak salah jadi judul puisi saya di Petang di Jakarta apa kalau nggak salah ya gitu. Jadi kurang lebih sepertilah eh, munculnya Sari Hati gitu, Pak Nosa. Jadi terinspirasi dari, lingkungan yang, itu terbilang tidak biasa ya, Kak, ya, mengamen dengan Mm-mm, betul. membaca puisi gitu. Iya, betul, betul. Melihat dengan, perkembangannya dunia digital ini ya, Kak Arbi, kita sebagai, peminat literasi dan Kak Arbi sendiri sebagai penulis puisi nih. Nah, gimana pandangan Kak Arbi dengan kemunculan AI yang mampu menulis puisi nih, Kak Arbi? Ya, ini menarik banget ya soal AI ya.
Iya, AI ini betul. pelan-pelan udah masuk ke berbagai lini kehidupan, udah berbagai sektor pekerjaan juga gitu ya. Em, dan tidak bisa dipungkiri ketika saya menyusun buku juga, saya sempat kepikiran nih AI apakah bisa dimanfaatkan nih dalam saya membantu bikin buku ini gitu ya. Sejujurnya saya sempat mencoba juga gitu ya, menggunakan AI saat menyusun buku puisi Sari Hati gitu. Saya coba lemparkan satu tema gitu ya ke AI, tolong buatkan puisi tentang Nietzsche. Langsung muncul tuh, mungkin nggak nyampe 1 detik, nggak nyampe 1 detik langsung muncul puisinya gitu. Dan saya baca, lumayan lagi, bahasanya bagus juga lagi kan. Kayak, waduh, kacau nih, kacau gitu. Pas lihatnya, waduh kok bisa bagus begini gitu ya. Apa ini bagusan daripada saya juga bikinnya gitu kan. Cuman saya berusaha apa menyadarkan diri saya sendiri lagi juga gitu. Kalau ini tuh robot gitu yang buat ya. Dia bikin puisi kan berdasarkan angka algoritma yang ada di internet. Mungkin yang kalau yang sepanjangnya saya tahu ya, itu kan bekerja berdasarkan angka-angka gitu ya, angka banyak angka jutaan yang agar dia bisa men-track berbagai informasi di seluruh dunia, mungkin di jagat maya gitu ya. Di jagat maya seluruhnya dia bisa proses dengan secara cepat gitu setelah dibentuk sama sistem. Tapi kembali lagi, yang membentuk AI itu kan manusia juga gitu. Jadi yang lebih Nah, hebat itu betul. sebenarnya bukan AI-nya, tapi manusia yang membuat AI itu gitu. Jadi kalau di kalau di apa kalau diulik lagi, sebetulnya kita tetap harus percaya dengan kemampuan manusia itu sendiri. Dalam hal ini ya diri kita sendiri gitu. Di apapun yang kita hasilkan yang berasal dari pemikiran kita, berdasarkan dari hati kita, itu mau jelek mau buruk itu masih jauh lebih baik dari apa yang AI hasilkan menurut saya ya. Walaupun memang di satu sisi AI juga memberikan kemudahan dalam hal efisiensi waktu mungkin ya dalam hal kecepatan gitu. Tapi untuk konteksnya di membaca buku ini, di penulisan ini itu apalagi di dunia akademis ya, itu kan Iya. sangat-sangat ini ya, eh, sangat-sangat penting untuk bisa menjaga kemurnian tulisan gitu. Maksudnya adalah keaslian dari memang tulisan itu berasal dari kita sendiri gitu, dari hasil ya nilai dari diri kita sendirinya itu apa yang kita hasilkan di situ. Kalau misalnya kita pakai bantuan AI itu kan bukan bukan dari murni dari kita kayak gitulah kurang lebih. Nah, eee, tadi Nosa nangkep Kak Arbi kan berarti pernah menggunakan AI kan ya, Kak? Mm-mm, Untuk proses ya itu coba-coba gitu. Nah, itu mm-mm, perasaan Kak Arbi sendiri tuh selain, apa ya, kayak kok lebih ini ya, lebih puitis ya, kok diksi-diksinya itu mm, lebih, menarasikannya itu lebih mendalam kayak gitu. Nah, perasaan Kak mm. Arbi sendiri setelah menggunakan AI dalam proses kreatifnya itu gimana, Kak? Perasaannya ya ini ya eh, awalnya ada perasaan wah keren banget nih alat nih gitu ya. Ada perasaan seperti itu. Ada aduh apa pengen coba yang lain ya gitu. Pengen coba cari bikin yang lain ya kayak pakai ini ya gitu. Cuman cuman kalau saya sih melihatnya itu sebagai salah satu cara untuk mencari inspirasi aja sih. Kalau mereka misalnya kita mau bikin puisi tentang apa ya, tentang isu sosial, misalnya tentang gender gitu ya. Iya, Terus kita ketik di ChatGPT, tolong buatkan puisi tentang gender, dia nanti keluarkan thread gitu. Nah, apa yang keluar di chat GPT itu mungkin hanya saya jadikan inspirasi aja. Oh, dia ngambil angle-nya seperti ini. Oh, dia pakai bahasanya kayak ini. Oke, oke, oke. Dia bikinnya kayak gitu. Terus saya bikin yang versi saya gitu. Tapi ya hanya sebatas mencari informasi aja, mencari inspirasi lain gitu ya. Karena memang kalau saya sih menggunakan chat GPT dan sebagainya itu ya itu hanya untuk memberikan petunjuk-petunjuk insight-insight yang saya perlu maksudnya berpikir cepat gitu ya. Aduh, buntu ChatGPT mikir oke, saya ATM lah, amati, tiru, modifikasi lah kurang lebih kayak gitu. oke. Jadi,
meskipun secanggih apapun teknologinya, maksudnya seperti ChatGPT, AI tersebut, kita perlu memerlukan, manusia yang emang perlu berpikir kritis ya, Kak Arbi ya. Jadi gimana Mm-mm. kita memerintahkan teknologinya itu sendiri gitu, kayak, Iya. bahasanya itu kayak prompt-nya gitu kan ya. Mm-mm. Iya, karena Oke. memang untuk menggunakan AI juga manusia juga harus pintar gitu. Karena Iya, kalau betul. nggak pinter nanti memerintahkan ke ChatGPT-nya juga dia pasti hasilnya juga kurang maksimal ya Bingung. gitu. Iya. Harus dapat logikanya juga harus dapat kayak segala macam. Dia harus bisa menilai dengan kritis juga. Ya semacam punya asisten pribadi lah gitu ya, gratis gitu ya. AI itu bisa dimanfaatkan sebagai itu juga gitu. Cuman kan kita nggak kalau punya asisten pribadi yang asli gitu ya dalam bentuk manusia kan kita nggak pakai mentah-mentah pendapatnya gitu kan karena bosnya tetap di kita kayak gitulah kurang lebih. Mhm. Benar. Lanjut ke Kak Arbi nih sebagai penulis puisi juga. Pastinya kan Kak Arbi juga membaca karya-karya penulis yang lainnya kan Kak Arbi ya. Mm-mm. Nah, kalau dibandingkan nih, menurut pandangan Kak Arbi sendiri, puisi buatan AI itu apakah lebih menyentuh perasaan manusia, dibandingkan dengan puisi-puisi yang dibuat oleh, manusia tanpa AI? Contohnya puisi-puisinya Sapardi, kayak gitu. Hmm. Jadi ketika Kak Arbi membaca puisi, buatan AI sama puisi dari penulis-penulis yang asli itu gimana Kak Arbi? Hmm, memang AI ini harus diakui ya kehebatannya ya dalam membuat sebuah ide gitu ya, sebuah karya gitu ya. Tapi dan kadang sulit juga dibedakan itu ya Mbak ya, apa apakah ini buatan AI atau enggak. Makanya mungkin itu yang akan menjadi tantangan kita bareng-bareng ke depan gitu ya. Bagaimana kita sebagai manusia bisa bijak menggunakan AI karena kalau manusia itu tidak jujur, dia bisa saja mengklaim apa yang dia buat itu sebagai karya dia sendiri, padahal dibuat oleh AI. Seperti itu. Kalau misalnya ada sebuah karya gitu ya, ada sebuah puisi, satu dari Sapardi, satu dari AI, tanpa orang itu bilang itu dari AI, pasti kita nggak akan bisa membedakannya sejujurnya gitu. Karena Iya, betul. bisa jadi sama-sama bagus, atau bisa jadi lebih bagus juga puisi yang dari AI gitu. Jadi menurut saya yang harus apa ditekankan di sini ya manusia itu harus harus bisa jujur gitu loh. Jangan jangan mengklaim apa yang dibuat AI itu sebagai dirinya gitu, buatan dirinya gitu. Mulai dari situ aja karena AI ini akan kita ini zamannya saya zamannya Mbak Nosa juga AI ini kan ibaratnya bisa dibilang generasi pertama mungkin kali ya sepanjang pengetahuan saya kita kita Iya, di zaman kita yang diperkenalkan oleh AI gitu zaman orang tua kita kan belum ada gitu ya AI ya. Jadi kayak betul. misalnya AI-nya ini masih bayi atau anak-anak gitu nanti zamannya anak kita nanti kan makin gede lagi AI masih udah kayak kayak gimana gitu udah pas AI ini udah dewasa gitu udah sehebat apa gitu kan makanya kalau dari manusianya sendiri nggak disetting untuk bisa bisa apa ya bisa memakai AI ini dengan bijak itu bisa bahaya sih ke depannya gitu. Iya sih, betul ya, Kak, ya. Oke, teman-teman, sebelum kita, membahas secara mendalam dan teman-teman bisa mendapatkan insight yang lebih dari pemateri kita hari ini, Nosa mau menginfokan sesuatu nih, teman-teman. Oke, dengerin baik-baik ya. Kalau misal buku kamu dibajak, gimana? Udah capek-capek nulis, malah dipakai tanpa izin. Rugi banget kan? Mau ngurus haki tapi ribet dan makan waktu. Dengan paket terbit all-in-one, kami bantu buku kamu terbit lengkap dengan haki. Kami siap bantu urus ISBN, layout, editing, desain cover, sampai promosi dan penjualan marketplace. Sebagai penulis, kamu dapat free 15 eksemplar dan royalti 15%. Jangan sampai kelewatan promonya ya. Hubungi kami sekarang. Oke, teman-teman, kembali lagi dengan aku, Ayu Nosa, dan pemateri kita pada hari ini, yaitu Kak Arbi. Oke, lanjut pembahasan kita mengenai, seputar teknologi AI yang mempengaruhi, dunia literasi, teman-teman. Oke, tadi, kita sudah membahas bagaimana AI itu,
pengaruh-pengaruh AI dalam proses kreatif. Nah, untuk kali ini eh, Nosa pengen tanya bagaimana peran emosi dan pengalaman pribadi dan intuisi itu sendiri dalam proses penulisan puisi ini. Hmm, bagaimana peran emosi yang mempengaruhi proses penulisan ini ya, Mbak? Kurang lebih Iya, pertanyaan gitu ya betul. tadi ya. Iya, betul. Di Sari Hati sendiri memang karyanya bersifat sangat personal karena yang terinspirasi dalam buku ini kebanyakan adalah istri dan anak saya gitu. Dan tapi agar agar bisa relevan dengan yang lain juga, saya juga menambahkan uh, puisi-puisi tentang isu-isu sosial gitu ya di dalamnya juga gitu. Jadi memang kalau berkaitan dengan emosi ya sangat emosional jujurnya ya, karena ini sangat personal juga sifatnya gitu. Tapi harapannya juga bisa memberikan banyak manfaat juga kepada eh, siapapun yang membaca buku Sari Hati, karena memang di dalamnya juga ada petikan ilmu sih di jeda puisi itu. Kalau yang belum punya bukunya itu ada petikan ilmu. Setiap puisi ada petikan ilmunya. Jadi pasti mudah-mudahan bermanfaat nih ke teman-teman yang membacanya. Oke, jadi emang benar-benar terlahir dari sebuah kejujuran ya Kak ya. Jadi Mm-mm. pengalaman-pengalaman pribadinya, terus bagaimana puisi ini terlahir emang benar-benar terinspirasi dari lingkungan, terus apa yang dihadapi oleh Kak Betul. Arbi sendiri. Nah, kalau Mm-mm. berbicara tentang kejujuran nih Kak, apakah kehadiran AI, nah kita kembali lagi nih ke AI ini ya, karena ini menarik sekali Kak Arbi. Jadi, apakah kehadiran AI ini, justru mendorong Kak Arbi nih sebagai penulis untuk lebih jujur? Seperti itu. Jadi kan banyak nih kasus-kasus yang mana penulis itu hanya bermain pada diksi prompt untuk, nantinya Mm. dieksekusi oleh AI itu sendiri gitu. Mm. Nah, kalau menurut Kak Arbi sendiri itu gimana? Iya, betul. Jadi memang betul kata Mbak Nosa tadi, untuk apa kehadiran AI ini membuat kita seharusnya untuk bisa semakin jujur dengan karya kita ya. Karena udah apa capek-capek bikin, ibaratnya kita kalau bikin buku dengan AI itu berarti kita cuma bikin prompt gitu ya. Iya Buku betul. yang isinya prompt gitu. Dan itu kan prompt cuman tolong bikinkan ini, tolong bikin ini. Dan kalau misalnya diseleksi semua hasilnya itu berarti isi bukunya cuman tolong bikinkan, tolong bikinkan gitu kan. Jadi kan kayak gimana gitu karya seperti itu. Nah, jadi memang betul apa yang Mbak Nasa bilang tadi, AI itu harus malah membuat penulis itu bisa jujur ya dengan karyanya gitu. Apakah sah menggunakan AI? Sah-sah aja sebetulnya dalam proses menulisnya, karena saya juga sebelumnya sempat ditanyakan kan sama salah satu pembaca salah satu peserta gitu ya webinar sebelumnya gitu ya. Eh, apakah boleh pakai AI itu untuk membuat buku gitu? Kalau saya bilang boleh-boleh aja gitu. Saya juga apa memakai itu kok sebagai bentuk inspirasi gitu ya. Tapi tidak mengambil puisi yang dibuat terus saya taruh di situ enggak gitu. Tapi cuman melihat oh dia ambil angle-nya seperti ini. Oke, terus saya buat versi saya sendiri. Kalau seperti itu boleh, gitu. Kalau kebingungan bikin judul, mungkin judul buku atau judul subjudul gitu ya, ada cara juga kan dengan mengopi apa yang kita sudah buat, terus tolong kira-kira judulnya apa ya? Itu menurut saya masih sah-sah aja gitu. Karena apa ya? Kita kan yang kita tulis sebagian besar kan itu berasal dari kita gitu. Kita hanya butuh mencari ya part kecil untuk judulnya apa yang menarik. Kalau menurut saya itu masih sah gitu. Yang nggak sah itu eh, semua yang AI buat itu kita masukkan ke dalam buku. Nah, itu kayaknya nggak deh gitu. Karena eh, beberapa kejadian itu yang seperti itu banyak gitu. Bahkan ada orang yang bikin berita itu dia sudah terpublish beritanya di media terkenal dan di kalimat awalnya masih ada tulisan tolong buatkan ini terus isi beritanya. Dan itu nah loh itu kalau kayak gitu gimana coba menjaga kredibilitas, integritas si medianya itu kalau wartawannya menggunakan cara seperti itu untuk menulis berita dan
ya editornya lolos lagi gitu. Si kalimat Iya. itunya masih ada di sana gitu. Jadi ya betul kata Mbak Nosa, balik lagi AI itu harusnya bisa membuat kita sebagai manusia semakin jujur. Oke, iya. Kita sebagai ini ya, bisa terbilang kita itu Karbi, Hmm, sebagai pejuang literasi kan ya, karena hmm, kita tidak bisa menutup mata atau memunafikan, apa ya, dunia literasi di Indonesia itu masih kurang minim ya, meskipun kita tahu hmm. banyak penulis-penulis yang, apa ya, bermunculan, tapi minat baca dari Indonesia itu sendiri itu seperti apa ya, meskipun sekarang itu masih terbilang kurang ya Kak Arbi ya, meskipun Hmm. ya banyaklah, komunitas-komunitas yang sudah mulai membangun. Nah, kalau dari Kak Arbi sendiri, apakah Kak Arbi ini tetap optimis bahwa puisi ini akan tetap memiliki, tempat tersendiri untuk para pembaca, meski teknologi sekarang ini sangat terus berkembang dan terus pesat gitu, gimana Kak Arbi? Oh, harus optimistis terus dong gitu ya dengan apa yang kita buat gitu ya. Kalau tidak nanti apa ya, karya-karya seperti ini malah hilang dengan sendirinya gitu, malah tidak ada bekasnya sama sekali. Menurut saya apapun yang kita buat itu kita harus yakin bahwa apa yang kita buat itu memiliki pasarnya masing-masing lah, memiliki audiensnya masing-masing, pembacanya masing-masing gitu. Jadi nggak usah ragu tentang itu, buat aja apa yang kita suka gitu ya. Dengan membuat apa yang kita suka itu pasti akan memudahkan kita untuk melahirkan karya kita sendiri gitu. Jangan hanya membuat sesuatu itu dengan ikut-ikutan gitu, karena yang lain wah ini kayak bikin buku FOMO keren, ya gue kalau bahasa sekarang. FOMO ya sekarang istilahnya ya. Eh, jadi saya mau ikutan bikin buku, bikin apa ya? Oh dia bikin ini, saya juga main bikin ini. Jangan kalau menurut saya. Lebih baik kontemplasi dulu gitu ya, refleksi diri dulu, sukanya apa, berangkat dari situ aja gitu. Karena dengan begitu nanti proses menulisnya akan lebih mudah gitu. Jadi memang sebagai pejuang literasi kita juga harus percaya dengan apa yang kita buat gitu loh. Harus yakin kalau yang kita buat ini memberikan manfaat ke orang banyak gitu. Oke sih ya, berarti harus tetap optimis ya Hmm, dengan, hmm, hmm, banyaknya perkembangan-perkembangan teknologi ini. Oke Kak Arbi, hmm. pendengar kita ini sebagian besar adalah, teman-teman yang minat sekali dengan literasi dan tidak memungkiri pendengar kita ini Hmm, pastinya adalah, penulis-penulis pemula atau hmm. penulis-penulis muda yang ingin atau masih akan. Nah, pesan Kak Arbi nih untuk teman-teman penulis, muda atau yang calon-calon penulis nih, di tengah Ya, era AI ini, yang akan disampaikan oleh Kak Arbi. hmm, seperti yang kita obrolin tadi, AI ini eh, jangan sampai malah membuat kita tidak jujur gitu ya. Dan tadi juga untuk memulai menulis, mulailah dengan hal yang kita suka, dengan hal yang dekat dengan kita gitu. Sehingga ketika proses menulisnya nanti bisa lebih mudah untuk mengerjakannya gitu loh. Tidak ada beban gitu ya untuk aduh harus selesai ini gimana caranya, kan seperti itu gitu. Kalaupun sudah dekat dengan kita, nanti dalam prosesnya kita harus riset, kita harus apa gitu, itu akan lebih senang gitu kan, akan lebih bersemangat. Beda beda ketika misalnya kita harus membahas sesuatu yang berat, terlalu berat mungkin karena ikut-ikutan, terus harus riset pula, itu malah nggak jadi karyanya gitu, ya kan? Karena sebuah karya itu kan masih lebih, yang karya yang jelek tapi jadi itu masih lebih baik daripada karya yang nggak jadi sama sekali gitu loh. Jadi itu yang seperti disebutkan oleh Dewi Lestari kalau nggak salah ya. Jadi memang mulailah dengan apa yang kita suka, apa yang dekat dengan kita gitu. Dan berhubungan dengan AI tadi, manfaatkanlah AI sebijaksana mungkin gitu. Jangan sampai AI menggoda kalian, terus kalian akhirnya karena ingin cepat, ingin pakai jalan pintas, membuat sebuah karya akhirnya pakai itu. Ketika misalnya diajak webinar atau pembicara seperti ini suruh ngomongin karyanya bingung karena pakai Iya AI betul. semuanya gitu. Jadi pinter-pinter lah pakai AI gitu. Oke Kak,
Semakin ke sini Nosa tuh semakin penasaran ya. Mm-mm. Mungkin, teman-teman pendengar kita juga penasaran, selain Kak Arbi ini peka terhadap lingkungan, contohnya terinspirasi dari pengamen yang berpuisi tadi ya, di depan Mm-mm. kita sudah bahas itu. Nah, Nosa pengen tahu nih, buku atau penulis yang menginspirasi Kak Arbi nih? Mungkin teman-teman nanti juga akan mengikuti, saran Kak Arbi gitu, untuk membaca Mm. buku beliau. Wah, buku ya. Apa ya? Iya. Ini yang terlintas langsung di kepala saya aja kali ya. Saya Iya, lupa, boleh boleh. mungkin ada beberapa yang terlewat, tapi yang terlintas, saya pernah membaca di rumah itu ada buku Chairil Anwar, ada buku puisi Chairil Anwar. Saya nggak tahu itu yang terbitan keberapa gitu ya. Terus saya juga ada buku dari Cindy Adams. Cindy Adams, yang menulis Soekarno, biografinya Soekarno. Itu juga saya baca. Dan kalau yang baru-baru ini sih saya baca bukunya, mantan pemimpin redaksi saya dulu gitu. Itu buku buku dari Mas Yusuf Arifin, atau biasanya dipanggil Dalipin gitu. Oh, Judulnya juga, gitu. Mas Dalipin, kalau mungkin ada yang kenal itu, judulnya Cerita untuk Istri gitu. Jadi itu juga yang sebenarnya salah satu terinspirasi juga dari itu juga sih. Wah, bikin karya, uh, terinspirasi dari istri boleh juga nih gitu. Jadi muncul Sari Hati gitu juga. Jadi itu sih yang tiga buku mungkin yang terlintas cepat di kepala saya sih gitu. Oke. Nah, sebelum Nosa tutup nih, sebelum kita mengakhiri diskusi kita pada hari ini, eee, ada Hmm. nggak yang ingin Kak Arbi sampaikan ke pendengar kita nih? Ke pendengar Detak Pustaka ya. Iya, ke podcast Kata Oke. Lokal. Oh, podcast. Oke. Eh, untuk para pendengar, semangat terus untuk mengejar apa yang kalian mau gitu ya. Jangan jangan malas gitu ya, karena itu pasti yang paling utama, itu yang harus kita lawan adalah kemalasan dalam diri sendiri itu. Betul. eh Harus semangat terus, karena persaingan di luar itu semakin besar, semakin luas juga, dan kita bersaing nggak hanya pada orang lain. Yang paling berat itu kan bersaing dengan diri sendiri kita ya. Nah, kalau udah bisa mengalahkan diri kita sendiri, orang lain itu bisa kita kalahkan juga lah, mudah-mudahan gitu. Karena sekarang ini zamannya global digital, kalian itu, apa, lawannya itu udah dari negara lain juga gitu. Yang mungkin mereka juga bisa bahasa Indonesia juga gitu. Dan kita akan kalah kalau misalnya, apa, tidak semangat dari sekarang, tidak tidak apa, tidak terus belajar gitu ya. Dan itu juga kuncinya, terus belajar gitu ya. Jangan 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 bosan untuk belajar, karena sampai tua pun kita memang harus terus belajar gitu. Mungkin itu Oke. sih pesan saya. Mudah-mudahan bermanfaat podcast ini buat semuanya ya. Oke, teman-teman. Itu ya pesan dari Kak Arbi. Satunya adalah kita bisa, melawan diri kita sendiri, seperti itu. Mm-mm. Jadi sebelum melawan dunia nih ya teman-teman, kita Mm-mm. harus bisa melawan Betul rasa sekali. malas, rasa, tidak percaya diri, karena itu Mm-mm. Kak Arbi. Jadi, saya yakin pendengar kita ini kebanyakan Gen Z kan ya. Jadi Gen Z itu ada rasa-rasa insecure, nggak pede, seperti itu. Mm-mm. Nah, Mbak Noza kayaknya juga tadi sebagai sudah pembicara juga udah banyak inilah ya, iya, tahu betul. gitu apa yang menjadi kendala biasanya penulis-penulis gitu. Mhm. Nah, tadi kan sudah di-spill nih teman-teman karya dari Kak Arbi sendiri, yaitu yang paling legendaris nih ya, yaitu buku Sari Hati. Nah, teman-teman kalau ingin mendapatkan buku dari, Kak Arbi nih, ingin Hmm. order atau beli, bisa beli di mana nih Kak Arbi bukunya? Bisa beli di Detak Pustaka dong pastinya. Oke, teman-teman jadi beli Ah, di marketplace kami ya, ada mm-mm. di TikTok, ada di Shopee, ada di website juga. Jadi teman-teman langsung hubungi admin yang ada di bawah ini ya, untuk Mm-mm. buku dari, Sari Hati karya Kak Arbi. Oke, Iya. paling terakhir nih Kak Arbi, karena Mm-mm. saya juga penasaran karena buku Sari Hati ini udah, menurut saya perenungan dari Kak Arbi yang bisa mendiksikan sebuah makna kehidupan kan ya. Nah,
Apa nanti akan ada proyek atau luncuran buku baru Kak Arbi yang sudah disiapkan sama Kak Arbi? Iya, mudah-mudahan ada ya, ada beberapa apa kalau saya sih di kepala saya udah muncul 4 judul ya. Cuman yang sudah mulai ditulis itu baru 2 gitu ya. Jadi mudah-mudahan ya doain aja semoga eh, tahun depan ada buku baru dari saya gitu ya. Semoga lancar semuanya. Nggak tahu apakah buku puisi lagi yang selesai duluan atau yang lain. Saya nggak tahu gitu. Saya juga ya itu. Saya juga walaupun sudah menerbitkan buku, saya juga harus melawan kemalasan dalam diri saya juga gitu ya, untuk membagi waktu dan lain-lain gitu. Karena kalau nggak akan jadi gitu karyanya. Jadi ya sama seperti seperti semuanya juga. Walaupun udah bikin karya juga malas itu masih tetap ada. Jadi mohon doanya juga untuk yang lainnya agak lancar Oke, semuanya. siap. Oke, jadi itu ya teman-teman. Jadi ada nih nanti karya dari Kak Arbi itu sendiri. Jadi Hmm. teman-teman jangan sampai kelewatan teman-teman. Atau teman-teman mau baca dulu nih karya pertama dari Kak Arbi, Sarihati. Jadi nanti bisa nyambung ke karya-karya berikutnya. Betul seperti itu Kak Arbi? Iya, kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman, sudah tidak terasa nih ya kita sudah di penghujung acara podcast hari ini. Hmm. Jadi gimana nih teman-teman, menarik banget kan insight dari narasumber kita yaitu Kak Arbi hari ini. Oke, terima kasih sudah menyimak episode kali ini. Terima kasih Kak Arbi. Terima kasih juga Mbak Nosa atas kesempatannya. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Sukses terus untuk Oke, Mbak Nosa ditunggu dan Detak karya-karya Pustaka. berikutnya. Iya, Semoga obrolan iya, baik. Oke, semoga obrolan hari ini mengajak kita semua untuk lebih peka ya teman-teman Hmm. terhadap jejak hidup kita sendiri dan tidak ragu untuk menuangkannya dalam tulisan. Kalau teman-teman di sini merasa terinspirasi, jangan Hmm. lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman dan share ke teman-teman yang lainnya yang belum subscribe podcast Kataloka dari Detak Pustaka. Sampai jumpa Oke. di episode selanjutnya masih di Kataloka karena setiap langkah punya cerita dan setiap cerita layak dituliskan. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak Arbi. Sama-sama, terima kasih juga. Sampai jumpa lagi semua. Kamu baru saja mendengarkan podcast Kataloka dari penerbit Detak Pustaka. Follow media sosial kami dan jangan lewatkan episode seru lainnya setiap minggu. Sampai jumpa dan terus semangat berkarya.